Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahkan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Bapak Ibu, keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul kenajisan. Saudara, ini adalah suatu topik, satu permasalahan yang sangat serius yang harus kita perhatikan di dalam hidup orang-orang percaya. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Alkitab berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Dengan gamblang Allah menyatakan sebagai sebuah pribadi, satu pribadi yang kudus adanya. Oleh karena itu saudara, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita juga hidup di dalam kekudusan, bukan kenajisan. Bapak Ibu, keluargaku, kalau kita berpikir bahwa kekudusan adalah sebuah permohonan, banyak orang-orang percaya berkata, "Tuhan kuduskan aku, Tuhan kuduskan hamba." Saya berpikir saudara, ini adalah sebuah doa yang kurang tepat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kekudusan bukanlah permohonan kepada Allah, tetapi kekudusan adalah perintah Allah yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, keluargaku, ingat baik-baik, kekudusan bukan permohonan kepada Allah, tetapi kekudusan adalah komitmen kita untuk hidup di dalam melakukan perintah Allah. Nah, saudara sekalian, ayat yang tadi saya baca, yaitu dalam Ratapan pasal 1 ayat 8, di sana menceritakan tentang kota Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci, kota berkat. Alkitab menulisnya dalam Ratapan 1 ayat 8, Yerusalem menjadi sangat berdosa sehingga najis adanya. Saudara, kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita, sadar tidak saudara, kita ini adalah imamat yang rajani. Kita ini umat kepunyaan Allah. Kita dikuduskan karena iman kita kepada Allah. Jangan sampai tubuh kita, jangan sampai hidup kita dinajiskan oleh apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Sama seperti Yerusalem. Yerusalem yang kudus menjadi najis. Kenapa saudara? Karena tidak ada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, pagi ini saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana Pak Pendeta saya hidup di dalam kekudusan, bukan kenajisan? Yang pertama saya menulis, bagaimana kita hidup di dalam kekudusan. Yang pertama adalah jangan beri kesempatan kepada iblis sekecil apapun. Bapak Ibu, keluargaku, kalau kita tahu kehendak Tuhan, kalau kita mengerti firman Allah, maka saya mau katakan sekalipun berat dalam pandangan kita, kita harus menjalankan itu, kita harus melakukan itu, karena itu adalah perintah Allah, kehendak Allah. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan si iblis sekecil apapun. Karena dengan demikian membuat hidup kita menjadi najis di hadapan Allah. Lalu yang kedua, hindari pergaulan yang buruk. Alkitab mencatat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini firman Allah yang tegas yang disampaikan kepada kita, bagaimana kita bisa membuang kenajisan dan hidup dalam kekudusan. Mari hindari pergaulan yang buruk. Kita harus melakukan kebenaran demi kebenaran dalam setiap pergaulan kita, dalam setiap pertemanan kita dengan siapapun. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Lalu yang ketiga saudara, kita harus tegas dalam kebenaran. Banyak sekali orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mereka kompromi dengan dosa demi meraih keuntungan, demi mencari aman, demi mendapatkan sebuah kedudukan. Mereka kompromi dengan kejahatan, mereka kompromi dengan pelanggaran. Mereka tidak tegas dalam prinsip mereka. Sebagai anak-anak Allah, kita harus katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Yang keempat saudara, mari kita mulai punya prinsip untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari taruh dalam pikiranmu,
taruh dalam hatimu, hidupku untuk memuliakan Allah, hidupku untuk menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau pikiran kita, kalau hati kita disetting untuk menyenangkan Allah, dan itu terus yang terngiang dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kudus, tidak hidup di dalam kenajisan. Selamat pagi keluargaku, ini firman Tuhan yang saya mau bagikan. Biarlah kita hidup kudus sama seperti Allah yang kita sembah, kudus adanya. Haleluya.